Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaat Jumat Masjid Baitul Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 22 September akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Insinyur Haji Abdul Mujib. Kemudian sebagai petugas Bilal Bapak Ahmad Hudan. Untuk jadwal yang akan datang Jumat tanggal 29 September 2023 yang terhormat yaitu Bapak Dr. Andes Haji Khairanam, kemudian sebagai petugas Bilal Bapak Muhammad Khairuddin, sebagai muadzin Bapak Abdul Muiz, dan protokol Bapak Sofian Syauki. Untuk pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Panitia Hari Besar Islam Masjid Baitul Rahim Gunung Tengah Surabaya, yaitu bahwasannya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah dan Haul Mahmud Sultan Selamatan Desa tahun 2003, Panitia Hari Besar Islam Masjid Baitul Rahim akan mengadakan rangkaian acara sebagai berikut, yaitu hari Sabtu tanggal 30 September 2003 pukul 19.30 atau pada sholat Isya, yaitu istighosah keliling kampung Gunung Anyar. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil kubra dan doa bersama di makam Gunung Anyar Tengah yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiq Sirot dari Sidoarjo. Selanjutnya hari Ahad tanggal 1 Oktober 2023 pukul 05 atau pada sholat subuh sampai selesai, yaitu Semaan Al-Quran bil Ghaib di Masjid Baitul Rahim yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Salahuddin, Ustadz Ahmad Nasrullah, Ustadz Saifuddin. Untuk pukul 19.30 pada sholat Isya, yaitu pengajian umum di dalam Masjid Baitul Rahim yang akan dihadiri oleh Qori Bapak Haji Mas'ud Syahal dari Kudus, Jawa Tengah, dan ceramah agama akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zainal Abidin dari Sidoarjo. Demikian pemberitahuan dari Panitia Hari Besar Islam Masjid Baitul Rahim Gunung Tengah Surabaya. Untuk selanjutnya yaitu datangnya dari pengurus pengajian rutin Al-Hikam Jumat Lagi Masjid Kauman Gedongan Wadong Asin Sidoarjo, mengharap dengan hormat kehadiran Bapak pada hari Jumat Lagi tanggal 22 September 2023 pukul 19.30 atau pada sholat Isya, tempat Masjid Kauman Gedongan Waru Sidoarjo. Acara yaitu tim doa dan tahlil dan pengajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dari Jombang. Demikian undangan dari panitia. Selanjutnya yaitu dari Takmir Masjid Baitul Rahim mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah sekalian besok pada hari Rabu tanggal 27 September 2003 pukul 18 atau pada sholat maghrib, tempat Masjid Baitul Rahim. Acara yaitu pembacaan sholat Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk laporan hasil kotak amal Jumat yang lalu sebesar 1.875.000. Kemudian hasil parkir emas Rp58.000. Kemudian dari sodako nasi bungkus dan minuman dari TPK Al-Barokah, TPK Al-Muhajirin, dan dari hamba Allah. Untuk ucapan terima kasih selanjutnya dari keluarga Bapak Abah Hayat yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp500.000 dikhususkan untuk almarhum Bapak Uripan, almarhumah Ibu Juda, almarhum Bapak Supardi, almarhum Mbah Sabrang, almarhum Mbah Masyudin, almarhumah Mbah Senan, dan almarhum Bapak Kastini. Kami atas nama Takmir Baitul Rahim mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah kita senantiasa oleh SWT, dan semoga almarhumah mendapatkan rahmat nikmat dari Allah SWT, dan apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita bersama semoga dikabulkan oleh SWT. Untuk itu marilah kita baca surah Fatihah. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaulillah lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Terima kasih. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitul Rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب النواهي. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita persiapkan amal saleh sebanyak mungkin bagi keselamatan kita kelak dari api neraka di akhirat. Marilah kita gunakan bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan ini adalah bulan istimewa bagi umat manusia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir, sebagaimana para pamungkasan Nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kemuliaan dan keluhuran etikanya dalam bersosial dengan masyarakat Mekah pada saat itu. Beliau telah berhasil sukses dalam menyebarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Akhlak Rasulullah harusnya jadi panutan umat. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat kali ini, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani dan kita tiru bersama, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran beliau. Salah satu sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ada 4 sifat dan karakter mulia yang agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang telah tertulis pada ayat tersebut di atas. Yang pertama adalah sifat azizun, yang kedua adalah sifat kharisun, yang ketiga adalah raufun, dan yang keempat adalah rahimun. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Yang pertama adalah sifat Rasulullah azizun, berat terasa olehnya. Maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan,
kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit lain yang dirasakan oleh umat Islam juga telah dirasakan lebih dahulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah SAW juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya kelak di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Tafsir Al-Hadir. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka telah berkorban, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan syafaat kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri-sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, 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 sambil menangis. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam keadaan bersujud, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Nabi Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah SAW di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, malaikat Jibril langsung menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan jawabannya. Setelah itu disampaikan, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasuuka." Yang artinya, maka katakanlah, sungguh kami Allah akan membuatmu ridho dan keadaan dalam masalah umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Badr rahimakumullah. Selanjutnya sifat dari Rasulullah yang kedua adalah harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisi beliau yang sangat tinggi dalam mengajak umat manusia untuk memeluk ajaran agama Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya. Misalnya ketika rintangan yang datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Bait rahimakumullah. Selanjutnya sifat Rasulullah yang ketiga dan keempat adalah Raufun Rahim, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan di atas, dalam diri Rasulullah SAW terdapat sifat yang sangat mulia sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'limut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah SAW tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan qila ra'uful bil muti'in rahimun bil mudhnibin. Artinya dikatakan bahwa Rasulullah adalah penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait rahimakumullah. Itulah 4 sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani bersama seperti yang telah tersurat di dalam surat Al-Taubah ayat 128.
Marilah kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani dan kita tiru bersama, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran beliau. Dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan dan menjauhi segala larangannya, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته وقيام الجمعة والجماعة والصوم جميع المأمورات والمجيبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة وسبحهم بقدسه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوس والمختلف والشذر والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم وذكركم يذكركم ولذكر الله أكبر.